developer at Create+. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Faiz Husaini Pratama, bisa dipanggil Faiz, yang akan menjadi moderator pada malam hari ini. Nah, sebelum kita memulai webinar pada malam hari ini, teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, dan mbak-mbak semua, mungkin bisa on cam terlebih dahulu nih, biar makin semangat buat ikutan webinarnya pada malam hari ini. Untuk background-nya, itu sesuai dengan yang sudah di-share oleh teman-teman expert di grup ataupun di kolom chat, dan background ini sesuai dengan yang saya pakai saat ini ya. Nah, mungkin sambil nunggu teman-teman menyiapkan dalam menyimak webinar, boleh banget nih untuk on cam biar makin semangat dalam webinarnya. Oke, udah mulai banyak on cam. Selamat malam Mas Ecep, kemudian ada Mas Linda Yuniar, ada Mas Anggun Triharyono. Oke, sudah cukup banyak ya yang on cam. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah on cam. Sebelum saya memulai untuk webinar malam hari ini, saya ingin menggarisbawahi bahwa kita akan mempelajari sebuah topik yang menarik. Pertama, kita akan belajar mengenai Flutter dan kelebihannya. Kemudian nanti kita juga akan belajar mengenai persiapan karir menjadi seorang Flutter developer. Dan terakhir akan belajar juga roadmap belajar Flutter untuk mengembangkan aplikasi. Sedikit bocoran teman-teman semua, jadi peserta pada malam hari ini yang terdaftar itu ada sekitar 200-an dari berbagai latar belakang dan daerah. Jadi maka dari itu, yuk kita manfaatkan kesempatan ini untuk saling berjejaring. Caranya gimana? Teman-teman boleh banget nih untuk ngetik di kolom chat dengan format nama underscore kesibukan underscore domisili. Atau contohnya, kalau ambil contoh nama saya, Faiz underscore sosmed spesialis underscore Yogyakarta. Jadi yuk teman-teman, boleh banget nih untuk saling kenalan pada webinar Flutter malam hari ini. Siapa tahu teman-teman bisa dapat rekan baru yang bisa mendapatkan itu network barunya, atau mungkin bisa dapat kerjaan dari teman-teman di webinar malam hari ini. Oke, udah ada Mbak Alia, ada IT support. Kemudian ada Mas Ecep, mahasiswa dari Bandung. Ada mahasiswa juga nih. Sama Mas kayak saya, masih mahasiswa juga. Kemudian ada Mas Farhan, IT. Oke. Ada Mas Tri Marianto, IT Development dari Wonosobo. Wah, saya sering ke Wonosobo itu, Mas. Kemudian ada Mas Wasis, IT Support. Banyak juga nih dari IT ya, makanya ikut webinar Flutter. Dan ada Mas Sofyan, IT Support juga. Ada yang mahasiswa juga, Mas Hakim, Mas Khairuddin, Mas Dery, Mas Dava. Oke, makin banyak nih. Yuk, teman-teman boleh kenalan semuanya. Bisa langsung chat di kolom komentar. Nah, biar makin asik lagi, teman-teman, sebenarnya aku pengen tahu sih, sebenarnya motivasi dari teman-teman semua untuk ikut webinar pada malam hari ini tuh apa sih? Nah, untuk itu teman-teman dimohon untuk membuka menti.com dan bisa memasukkan kode berikut, atau mungkin bisa langsung klik aja yang ada di chat. Nah, jadi dari tim expert sudah mengirimkan link menti.com-nya. Teman-teman silahkan isi sebenarnya motivasinya untuk ikut webinar malam hari ini tuh apa sih? Nah, kita sharing-sharing bentar deh untuk mencari tahu sebenarnya mayoritas teman-teman yang join ke webinar malam hari ini tuh motivasinya apa aja. Oke, mungkin sambil saya share screen dulu ya untuk hasil dari menti.com-nya. Oke, udah ada yang ngisi? Oh, udah tambah banyak. Ada yang pengen cepat beres skripsi. Sama mas saya juga. Kemudian ada yang pengen cari jodoh. Wah, siapa tahu bisa ya. Amin. Dan ada yang pengen belajar Flutter, ingin membuat aplikasi mobile, ingin menambah wawasan mobile development, ada yang pengen switch role juga. Oke, cocok banget kalau gitu ikut webinar malam hari ini. Kemudian ada yang pengen bikin aplikasi pakai Flutter. Oke, berarti sudah tepat untuk ikut webinar malam hari ini karena temanya sesuai mengenai Flutter dan bikin aplikasi. Ada lagi? Oke, ada potensi Flutter sangat besar di dunia kerja. Betul banget, Mas atau Mbak. Oke, ada lagi di bawah. Ingin menambah ilmu pemrograman, pengen jadi programmer.
ingin mengembangkan skill dan ingin jadi Flutter developer. Flutter mungkin bahasa pengetahuan. Makin banyak ya, mungkin saya tunggu beberapa detik lagi teman-teman untuk sharing-sharing sebentar terkait motivasinya. Silahkan teman-teman bagi yang belum mengisi menti.com-nya bisa langsung mengisi aja, bebas ingin mengutarakan pendapatnya dan skill. Oke, mungkin kalau boleh saya rangkum, mayoritas dari teman semua motivasinya untuk ikut webinar Malaban itu karena tertarik dengan Flutter dan tahu potensi dari Flutter itu sendiri, makanya teman-teman terdorong nih untuk belajar lebih dalam seputar Flutter. Oke, terima kasih teman-teman untuk yang sudah mengisi di menti.com-nya. Kita beranjak ke slide selanjutnya. Jadi untuk selanjutnya adalah mengenai rangkuman agenda. Jadi agenda pertama kita malam hari ini, yang pertama ini ada opening dan welcoming yang saat ini sedang berlangsung. Kemudian selanjutnya ada expert program overview dari saya sebentar, kemudian nanti akan masuk ke sesi presentasinya dari Mas Bagus. Dan nanti di akhir akan diakhiri dengan sesi tanya jawab dan juga foto bersama. Nah, sedikit cerita teman-teman terkait expert.id, yaitu penyelenggara dari webinar malam hari ini. Jadi Expert ini adalah sebuah platform dari Widya Edu yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional maupun korporasi untuk meningkatkan skill ataupun kemampuan di berbagai bidang seperti IT, programming, product management, digital marketing maupun English and scholarship camp. Jadi Expert ini memang banyak banget ya pelatihannya, dan itu nggak cuma untuk perseorangan aja, tapi juga bisa untuk korporasi. Nah, mungkin ada teman-teman juga yang belum tahu nih sosial media dari Expert. Bagi yang belum follow, boleh banget nih untuk follow dulu Instagramnya Expert. Mungkin saya beri 10 detik ya teman-teman untuk buka HP-nya, kemudian buka Instagramnya nih, dan terus ketik expert.id. Dan kenapa sih teman-teman harus follow? Karena ketika teman-teman follow expert.id, teman-teman bisa dapat informasi banyak seputar webinar, bootcamp, tips dan trik, dan itu semuanya terkait dengan bidang IT ataupun dengan English and Scholarship Bootcamp. Jadi 10 detik teman-teman boleh banget untuk buka HP-nya sebentar, kemudian buka Instagram dan follow IG-nya expert.id. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang mungkin sudah follow. Nanti kalau belum follow, boleh follow juga di akhir sesi aja. Nah, sedikit kelas balik teman-teman dari perjalanan Expert di tahun 2022. Selama tahun 2022, Expert sudah berhasil mengumpulkan 1.796 peserta dalam bootcamp-nya. Jadi sudah ada ribuan orang ya yang itu mau berkomitmen bersama Expert untuk belajar bersama dalam program bootcamp-nya. Nah, kemudian pesertanya juga terdiri dari berbagai daerah yang mayoritasnya ada di Jawa Barat, di DKI Jakarta, ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Banten. Nah, kemudian untuk bootcamp-nya sendiri yang favorit nih atau yang top of mind banget dari Expert tuh pertama ada Excel, ada Flutter, dan juga ada IoT. Jadi Flutter ini adalah peringkat kedua ya dari bootcamp yang paling digemari oleh follower Expert gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa nih nanti setelah ikut webinar ini mungkin tertarik untuk mendalami Flutter, bisa ikut join ke bootcamp Flutter dari Expert. Nah, selain top 3 tadi, Expert juga punya bootcamp lainnya. Pertama ada Excel untuk data analysis, ada basic coding dan programming, ada Flutter tentunya, kemudian ada Golang, ada IoT, ada security system, ada product management, ada social media, ada digital marketing, company IT management, leadership, dan masih banyak lainnya. Nah, selain mengadakan kelas untuk perseorangan, jadi Expert juga sudah pernah mengadakan pelatihan bagi korporasi. Ini pada bulan Mei sampai Juni kemarin, Expert bekerja sama dengan Peruri mengadakan bootcamp IoT dengan jumlah peserta 125. Kemudian ada juga kelas industri bersama SMK Anihayah Karawang, itu pada bulan Januari sampai Maret tahun ini, yaitu mengadakan kelas industri untuk Arduino dan juga IoT. Kemudian ada juga bersama PT PLN untuk melatih pelatihan Microsoft Word
pada tahun 2020 kemarin. Nah, ada sedikit challenging untuk teman-teman bisa share keseruannya dalam webinar malam hari ini dan bisa diupload di Instastory-nya di IG masing-masing, dan jangan lupa untuk tag IG-nya expert dan juga pembicara kita malam hari ini, Mas Bagus. IG-nya ada di layar ini, jadi teman-teman bisa foto webinarnya dan kasih reviewnya nih. Webinarnya seru atau webinarnya asik, materinya daging banget gitu. Nanti teman-teman bisa untuk share keseruannya di dalam acara atau ketika sudah berakhir acara. Atau untuk teman-teman yang mungkin nggak aktif di Instagram dan pengen mengisi LinkedIn-nya biar LinkedIn-nya nggak kopong-kopong amat, nah teman-teman bisa juga share keseruannya di LinkedIn, dan jangan lupa untuk tag dengan hashtag belajar Flutter dan bareng expert.id. Dan jangan lupa untuk tag juga LinkedIn-nya dari expert.id sama LinkedIn-nya Mas Bagus Kurnianto. Nah, nggak lama lagi teman-teman kita akan langsung belajar dari ahlinya Flutter, yaitu Mas Bagus Kurnianto, seorang Flutter developer di Credit Plus. Nah, mungkin kita sapa dulu ya, Mas Bagus, apakah sudah hadir pada malam hari ini? Selamat malam, Mas Bagus. Halo, malam Faiz. Oke, sinyal aman ya, Mas? Kabarnya baik, Mas? Insya Allah aman. Jadi sudah siap ya, Mas, untuk membagikan insight-insight-nya bagi para peserta? Dengan senang hati. Oke, terima kasih, Mas. Nah, mungkin sebelum mulai ada sedikit info teman-teman. Nanti bila ada pertanyaan yang ingin diberikan, teman-teman bisa langsung drop pertanyaannya di kolom chat dengan format nama _ pertanyaan. Nah, tapi teman-teman nggak perlu bertanya ya, kapan sih presensinya ada atau kapan link presensinya dibagikan, karena untuk link presensi itu akan dibagikan di akhir sesi. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, teman-teman bisa fokus aja untuk mendengarkan webinar, dan nanti untuk sertifikat juga akan dibagikan setelah teman-teman mengisi link presensi. Oke, nggak berapa lama-lama lagi, kita langsung menyimak aja pemaparan dari Mas Bagus. Untuk Mas Bagus, waktu dan layar saya presentasikan. Baik, saya izin share screen ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Waiz. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua udah hadir di malam hari ini, udah menyediakan waktunya untuk kita bisa ya ngegosip ya sebenarnya. Karena mungkin ada yang bisa dipelajari atau mungkin bisa juga dijadikan referensi aja gitu terkait dengan Flutter ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Bagus Kurnianto. Teman-teman bisa panggil saya Bagus. Saat ini saya bekerja di teknologi company di Jakarta, namanya Credit. Jadi kayak kita support untuk pendanaan baik itu barang ataupun kendaraan dan sebagainya kayak gitu. Dan saat ini saya juga sedang merintis beberapa usaha menggunakan dengan skill saya, yaitu salah satunya pickupline.site. Nanti teman-teman bisa kunjungin, itu semacam sebuah aplikasi di mana menggabungkan teknologi Flutter dengan AI. Jadi kita bisa bikin pickup line, teman-teman. Pickup line itu apa? Pickup line itu seperti gombalan gitu. Nah, terus juga saya juga sedang merintis usaha software host untuk IT consultant, namanya Ortextra. Nah, gitu. Terus juga saat ini juga masih aktif untuk mentoring teman-teman. Jika teman-teman tahu ada satu platform di mana teman-teman bisa bertemu dengan mentor-mentor. Sayang. Bilangin ke kamu, Nael. Permisi, ada suara bocor ya? Oke, udah clear. Sip. Ya, saya ulangi ya. Saya juga saat ini aktif untuk mentoring teman-teman siapapun yang mau tanya jawab atau mengadakan sesi one-on-one bersama saya, bisa langsung mengunjungi ADP List. Apa itu ADP List? Nanti kita akan bahas itu lebih banyak ya di akhir nanti. Oke, lanjut aja. Langsung aja kita akan bahas apa aja sih sebenarnya yang mau kita bahas tentang hari ini.
pembahasan kita kali ini, kenapa seperti tadi saya ngajak ngegosip ya, teman-teman. Jadi lebih banyak ngomongin tentang Flutter, tapi yang kekinian tuh apa aja sih update-nya. Terus juga nggak lupa, opportunity apa aja sih yang sekarang tersedia di dunia Flutter gitu. Perflutteran ini apa aja, terutama Indonesia dan dunia. Nanti kita akan lihat. Saya udah rangkum beberapa datanya. Terus kita juga mau tahu juga tentang trennya apa. Nah, kayak gitu. Dan yang terakhir, apa aja nih yang dibutuhin untuk teman-teman yang terutama mau masuk, mendalami, bahkan spesialis menjadi Flutter developer ya. Gitu. Nah, sebelum jauh ke sana, saya ingin bercerita bahwa perjalanan saya menjadi Flutter development ini saya mulai dari tahun 2019, teman-teman. Jadi di tahun 2019 itu saya memulai karir. Saya sebenarnya jurusan lulusannya adalah sastra Indonesia. Di 2017 saya lulus sebagai dengan gelar SS. Hanya saja waktu itu saya memilih saya harus punya satu skill yang lebih khusus gitu, dan ternyata passion saya juga di bidang IT gitu. Nah, itu membuat saya akhirnya mendalami bahasa pemrograman ya. Cuma kan ketika masuk ke dalam suatu dunia yang baru, kita pasti bingung ya dihadapin dengan banyak opsi. Mau belajar web bisa, mau belajar back-end bisa, front-end juga bisa. Bahkan front-end aja dibagi menjadi banyak. Mau mobile, mau web, atau desktop, dan sebagainya. Masuk ke mobile, kita juga dihadapin dengan berbagai opsi yang lain ya. Kayak mau yang iOS atau mau yang Android. Kalau zaman itu tuh Flutter tuh masih benar-benar baru masuk ke Indo, dan source untuk belajar itu masih sedikit banget gitu ya. Dan akhirnya saya memulai sebagai native developer untuk Android. Saya mulai dengan belajar Kotlin dan Java. Apakah perjalanannya mudah? Enggak gitu. Tapi disitulah titik tantangannya yang akhirnya saya memutuskan untuk memilih ya. Saya sebenarnya bisa untuk mempelajari semua bahasa iOS, Swift, atau React Native dan sebagainya. Tapi Flutter ini memberikan saya opsi yang all in, yang mana di saat itu saya problemnya adalah saya nggak punya cukup waktu untuk belajar semua, dan saya ibaratnya gimana ya, nggak sabar untuk bisa kerja, untuk bisa dapat gaji dari hasil pekerjaan saya, hasil tangan kerjaan saya gitu. Nah, Flutter ini jadi jawaban di mana teman-teman bisa belajar suatu bahasa pemrograman yang mana itu outputnya itu berbagai macam platform. Oke, nah disinilah kita akan berkenalan tentang Flutter. Sebelumnya, saya mau tanya teman-teman, ini kayaknya banyak yang programmer ya. Saya mau dong di Reaction, siapa aja yang sekarang udah belajar tentang coding dan menjadi programmer. Boleh nggak di thumbs up atau reaction? Oke, wow, banyak ya. Banyak sekali. Oke. Ada Dava, Nazula, Muhammad Arizal. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, saya mau tahu nih, teman-teman, ada nggak di sini yang sudah berpartisipasi atau nggak udah aktif untuk belajar atau ngoding pakai Flutter? Boleh di times up atau kasih reaction. Oh, ada Arizal, Mas Ecep, ya, cukup banyak. Oke. Nah, sebelum masuk ke situ, saya mau dong ngajak ngobrol dengan salah satu yang udah belajar dengan Flutter ya. Boleh dengan Dava? Tadi ada. Boleh, bisa dipersilakan open mic nggak ya untuk peserta? Daripada Boleh, Kak. Oh, boleh ya. Mau atas nama Kak siapa? Dava ya, tadi kayaknya ada. Dava Rofi ini ya. Halo.
Ya, halo Kak. Halo Dava. Ada Dava, suaranya nggak? ada suaranya. Halo Dava. Dava sekarang aktif ngoding pakai apa Dava? Boleh tahu? Boleh sharing? Ya, untuk sekarang tuh kan saya baru-baru untuk Flutter karena dari kampus itu baru banget dipelajari. Karena soalnya dari kampus itu sebelumnya itu eh, menggunakan Android, Kak. Jadi Native ya? ya karena dari berbagai mahasiswa itu belum ada spek komputernya atau laptopnya belum memadai, jadi digunain lah Flutter kayak gitu Kak. Begitu. Jadi tuntutan sekarang sedang berkuliah ya, dan materi di perkuliahannya udah menggunakan Flutter ya. Iya, Oke, bagaimana sebelumnya udah belajar bahasa pemrograman lain? pernah sebelumnya Boleh tahu? gunain PHP, ya Oke, PHP menggunainya. oke. Dan gimana apa namanya kesannya ketika masuk ke environment Flutter? Kalau untuk Flutter sendiri itu ada beberapa yang bagus gitu ya, seperti contohnya kayak fitur hot reload gitu, hot reload sendiri. Dan terus untuk UI dan animasinya itu jadi lebih bagus sih, cleaning gitu. Oke. Iya, berarti itu yang paling kerasa banget ya. Ya, Environment Flutter ngebantu kamu dan bikin kamu makin excited untuk belajar ya, gitu. nah Oke, ya Kak. makasih Dava atas testimoninya. Oke, Iya, sama-sama. oke. Nah, teman-teman, kita testimoni Dava ini mengingatkan aku ketika awal-awal belajar Flutter ya. Memang menjadi front-end developer dituntut untuk bisa kita deliver suatu fitur itu nggak cuma secara function ya, tapi juga tampilan gitu. Dan Flutter ini punya kelebihan selain tadi disebutkan hot reload dan sebagainya, kita udah nanti juga akan bahas itu. Terus juga keindahan ya, terutama animasi dan sebagainya. Nanti saya akan coba share satu aplikasi yang mana itu nunjukin banget betapa powerful Flutter, terutama animasi, terus juga kalian mau bikin kayak gimana pun bentuk dan gerakannya, itu nanti aku akan share termasuk source code-nya ya teman-teman. Gitu. Terima kasih Dava, kita akan lanjut ke obrolan selanjutnya ya. Jadi tanpa ya mungkin kita semua udah sadar ya teman-teman, saat ini perkembangan untuk Flutter sendiri itu sangat sangat pesat teman-teman. Mengingat terutama di Indonesia ya, kalau teman-teman udah join di Facebook grupnya atau Telegram grupnya atau bahkan cuma nonton YouTube aja, banyak banget shorts yang ngomongin tentang Flutter ya. Dan beberapa data yang coba aku collect adalah per September 2021 ya, 2 tahun yang lalu, ya 1 tahunan lebih, itu tuh ada sekitar 150 apps yang dibikin pakai Flutter dan itu tuh udah eksis di Google Play Store. Ini menandakan bahwa geliat orang pakai Flutter itu makin gede. Ya memang sih dalam artian masa depannya berarti masih cerah dan potensi untuk teman-teman join itu sangat terbuka lebar banget gitu. Kebutuhan industrinya pasti ada. Nah, dan juga di GitHub, kalau teman-teman biasa nongkrong di GitHub ya, kalau nyimpen semua pekerjaan, terus mau lihat open source codingan orang dan sebagainya, kemarin itu kan ada riset ya, State of the Octoverse gitu ya, dia ngasih laporan per 2020, Flutter itu adalah bahasa yang kontribusi untuk open source project-nya itu tertinggi nomor 3 ya, gitu. Dan itu sangat menarik banget, artinya geliatnya nggak cuma kita rasain di lokal tapi juga internasional gitu teman-teman. Terus juga dari
tren yang banyak itu, banyak orang yang pakai, ada beberapa impact teman-teman yang bisa kita lihat ya dari app development landscape di Flutter gitu. Impact-nya salah satunya ketika kita pakai Flutter atau mungkin company teman-teman pakai Flutter gitu ya, efisiensi untuk bisa mendistribut cross platform itu lebih efisien gitu. Nah, terus juga yang artinya apa? Cross platformnya mungkin ada beberapa teman-teman yang non programmer. Cross platform itu artinya gini, satu code base, satu codingan itu bisa provide beberapa platform yang saya maksud tuh kayak misal Android, terus kedua iOS, terus juga ketiga bisa juga website, terus juga bisa juga desktop gitu, dan masih bisa banyak lagi. Dan terakhir saya lagi berusaha ngedevelop aplikasi untuk di Smart TV. Dan itu kan memang basicnya tetap Android ya, tapi ukuran size dan mungkin beberapa aksesnya itu hanya bisa ditampilkan di TV menggunakan Smart TV kayak gitu. Dan ini sangat impact-nya sangat tinggi banget gitu. Terus juga terkait dengan performance ya. Ketika kita sedang ngedevelop suatu produk, suatu aplikasi, kita nggak bisa lepas dari pertanyaan atau pertimbangan bagaimana performanya. Nah, sejauh ini memang untuk Flutter itu bertahap, teman-teman. Semakin meningkat. Karena saya ingat banget waktu dulu ketika saya ngedevelop Flutter, itu nggak seringan sekarang. Dan performanya juga nggak selincah sekarang gitu ya, teman-teman. Karena apa? Karena sekarang untuk base grafik atau untuk rendering setiap screen-nya itu ya udah pakai Skia gitu. Hanya saja untuk beberapa platform, target platform seperti web, desktop, itu mungkin agak ada batasan yang mana renderingnya mungkin akan prosesnya akan lebih lama karena daripada website dengan codingan yang emang native untuk diperuntukkan untuk web gitu ya. Karena apa? Karena proses render di awalnya. Kalau web di Flutter ada dua hal yang biasa teman-teman Flutter diterapin. Yang pertama, ini pilihan ya, mau di-render menggunakan CanvasKit atau HTML. Dan itu juga berdasarkan pertimbangan juga, ada plus minusnya juga kayak gitu. Hanya saja memang proses load di awal memang butuh waktu yang agak lama ketimbang website-website yang ini. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa Flutter masih worth it untuk dipakai untuk development web gitu. Nanti kita akan bahas ternyata itu jadi salah satu tren yang di 2022 sampai 2027 gitu. Nah, terus juga yang tadi udah disebutin sama Mas Dava ya, bahwa ada fitur hot reload, teman-teman. Jadi ini mengingatkan saya, atau mungkin teman-teman yang udah pernah sebelumnya mendevelop aplikasi native, baik itu menggunakan Java atau Kotlin, butuh berapa menit sih untuk nge-reload atau nge-render aplikasi setiap kita melakukan changes codingannya, atau aku mau ngubah posisi objek ini ke bawah atau enggak, aku mau ngasih spasi aja gitu. Itu butuh effort yang tinggi banget. Saya ingat banget waktu awal belajar mobile development, itu kan saya di bootcamp ya, saya nggak ngerti gitu spek komputer tuh harus kayak gimana, minimum berapa dan sebagainya. Ya saya pakai laptop seadanya, dan itu ternyata effortnya tinggi sekali, bisa sampai panas, belum lagi nanti nge-hang dan sebagainya. Nah, Flutter ini memberikan pendekatan yang lebih baik, teman-teman. Meskipun ya mungkin memang punya minimum spesifikasi yang harus digunakan, hanya saja dengan kemampuan hot reload. Hot reload itu adalah buat teman-teman yang baru mau masuk ke Flutter. Jadi gini, hot reload itu ketika kita ngoding ya, terus abis itu kita mau nampilin view-nya di aplikasinya di HP kita gitu, katakanlah baik itu emulator ataupun device gitu, di situ akan ngerender proses ada proses render, teman-teman.
Dan di proses render itu memang di tahap awal memang akan lama dan besar gitu. Render tuh sama seperti install gitu. Nah, tapi uniknya di Flutter, kalau di Flutter itu ketika nanti sekali di awal memang berat, selanjutnya teman-teman ngubah beberapa layout atau mungkin ngasih spasi yang tadi, itu nggak perlu ngerender ulang lagi. Dalam artian render yang lama tadi gitu. Ya, start awal gitu. Tapi cukup di hot reload aja udah berubah sekedipan mata kayak gitu. Gitu, teman-teman. Dan itu sangat bikin speed dan mood teman-teman untuk nge-develop itu lebih bagus lagi. Kemudian ada di Flutter. Terus gimana sih untuk saat ini ya? Flutter itu udah diadopsi di mana aja dan kayak gimana sih seberapa besar adopsinya? Nah, oke. Statistik on penggunaan dan perkembangannya kayak gimana. Per September 2021 tadi kan kita udah bahas ya bahwa 150.000 aplikasi yang dibikin pakai Flutter itu udah terdeploy, dan bahkan aplikasi yang ada di HP teman-teman itu bisa jadi menggunakan Flutter. Ya. Terus juga kalau teman-teman biasa tahu Stack Overflow itu suatu website di mana teman-teman bisa ibaratnya apa ya? Tempat di mana ketika kebingungan itu kalian bingung dan kalian harus menuju ke Stack Overflow. Semua jawaban dari kebingungan, ketidaktahuan itu biasanya banyak di Stack Overflow gitu. Dan itu kan banyak orang bertanya dengan berbagai macam bahasa pemrograman dan framework mereka. Dan Flutter itu masuk ke tingkat 13 di 2021, teman-teman. Dan itu cukup tinggi. Jadi antusiasnya nggak cuma banyak yang pakai, tapi juga ternyata banyak yang lagi belajar nih teman-teman. Karena Stack Overflow itu pasti orang-orang yang datang ke situ mereka sedang ngerjain sesuatu, belajar sesuatu, lagi nemuin kegagalan, terus mereka pasti akan bertanya di situ. Jadi temennya kalian untuk kalau misal kalian mau belajar Flutter itu banyak gitu. Kalian nggak sendiri. Terus juga menurut laporan Google ya, Flutter itu udah punya user ya. User itu lebih dari 2 million worldwide ya, maksudnya seluruh dunia. Itu artinya memang nggak ada masalah nih. Penggunanya banyak juga sih. Pengguna nggak cuma kita programmer, tapi pengguna usernya gitu. Dari aplikasi yang di-develop pakai Flutter-nya gitu ya. Terus juga kalau stars ya, aku rasa ini lebih dari 130 yang benar-benar suka. Start itu kalau di GitHub itu apa ya, misalnya kayak love gitu lah, favorit, orang tuh benar-benar mau suka sama itu, apresiasi sama itu, dia mau ngikutin itu dan sebagainya kayak gitu. Nah itu ada 130.000 gitu. Terus apa sih faktor-faktor yang apa namanya yang bikin adopsi Flutter ini banyak orang mau ngadopsi Flutter. Yang pertama memang simple itu artinya single, codingannya satu, tapi itu bisa buat banyak platform. Bayangin teman-teman lagi dapat proyek ya, di mana sekarang udah nggak mau user atau klien mintanya bikinin aplikasi gitu ya, udah gitu aja. Tapi mereka punya ekspektasinya udah sampai iOS, sampai apa namanya Android, minimal 2 mobile development itu 2 itu, dan itu bisa dikerjakan dengan satu code base gitu ya, dan itu sangat menghemat banyak waktu, menghemat banyak uang, menghemat banyak tenaga gitu. Yang awalnya teman-teman harus punya partner atau tim untuk ngerjain satu native iOS, satu native untuk Android, yang di sini semua udah ada di dalam diri teman-teman. Jadi bayangkan seberapa powerful teman-teman dan dibutuhin di industri ini gitu. Terus juga kita tadi udah ngomongin performance juga ya, graphic engine-nya pakai Skya. Terus juga UI-nya nanti kita akan buktiin ya seberapa smooth UI-nya. Terus juga community-nya sangat tinggi.
interaksi dan sebagainya, dan partisipasinya gitu. Nah, terus juga industri ya, kalau di luar biasa banyak yang siapa aja yang udah make gitu ya, kayak Alibaba, eBay, terus di bidang fintech juga ya beberapa yang kripto, Newbank. Terus pertanyaannya, di Indonesia siapa yang pakai? Nah, ya kan. Nah, ini saya nggak tampilin. Jadi ini informasi yang karena seiring saya 3 tahunan lebih di Flutter, jadi saya tahu contoh aplikasi yang udah dipakai sama aplikasi yang dibikin menggunakan Flutter dan itu existing, mungkin ada juga di HP teman-teman. Salah satunya adalah ini Bank Jago ya. Bank Jago, terus juga beberapa aplikasi dari MNC, mereka juga menggunakan Flutter kayak gitu. Jadi nggak cuma di bank, entertain juga dia masuk pakai Flutter gitu, dan potensinya sangat besar banget teman-teman. Terus trennya gimana untuk development-nya? Nah, ini mungkin buat teman-teman yang udah programmer pengen update nih, apa aja nih sekarang gitu ya. Nah, berdasarkan global cross-platform app development, jadi ada marketnya, ada prediksi di mana dari 2021 sampai 2027 itu bakal ekspektasi development ini akan ngabisin sekitar 258 billion dollar gitu ya. Itu tuh udah peningkatannya udah tinggi banget. Dan terus juga gaining popularity ya, semakin naik lagi popularitasnya karena semakin orang tuh, perusahaan terutama ya, perusahaan itu pinginnya udah bayarnya murah, bukan murah ya, hemat gitu, terus juga bisa dapetin yang maksimal gitu. Nah, Flutter juga udah mulai, kalau terutama di Indonesia, kenapa saya bilang untuk web, kalau di perusahaan saya saat ini kita udah nge-develop nggak cuma untuk menggunakan Flutter, itu nggak cuma untuk platform Android sama iOS aja, tapi juga untuk website gitu. Jadi case-nya gini teman-teman, di perusahaan saya butuh satu produk yang mana kita pengen support untuk agen-agen di lapangan. Jadi kan bayangin perusahaan saya ini adalah suatu leasing ya, leasing yang mana di situ mereka ingin cari customer, yang artinya di tiap ibaratnya toko atau showroom mobil, mereka kan pasti ada agennya atau apa. Nah, untuk pengajuan gitu. Nah, hanya saja untuk pengajuan itu ada agen yang di lapangan. Dia cuma butuh fitur-fitur ini. Tapi ada juga manajer toko dan sebagainya yang dia tuh butuh untuk bisa akses semua data gitu ya. Nah, sehingga kebutuhannya tuh besar. Sebenarnya bisa kita bikin pisah-pisah gitu. Hanya saja kita waktu itu keterbatasannya ada di waktu gitu. Sehingga kita pilihlah, kenapa nggak kita satu code base tapi bisa support untuk website juga gitu, nggak cuma mobile app kayak gitu. Dan terbukti untuk sampai sekarang kita nggak ada masalah untuk development menggunakan menggunakan Flutter untuk website gitu, teman-teman. Terus integrasi ya. Nah, ini juga udah saya coba buktikan, salah satunya pakai AI gitu ya. Nanti kalau teman-teman mungkin ada yang bisa sharing juga terkait dengan IoT atau ER atau VR gitu ya. Tapi intinya available for all teknologi yang bisa diimplement di HP gitu. Dan Flutter akan support itu. Nah, kita ngomongin terus opportunity-nya apa nih, yang real-nya apa nih selain peluangnya itu gitu ya. Nah, di LinkedIn kalau teman-teman survei itu tuh untuk role Flutter itu akan hampir tiap hari selalu ada yang buka dan posting itu, baik itu perusahaan startup, software house ataupun financial company dan sebagainya. Jadi berbagai industri di Indonesia udah mulai nyarinya Flutter programmer, Flutter developer, itu udah jadi kayak panggilan, nggak cuma
mobile developer, tapi udah kayak titel sendiri, Flutter developer, yang artinya ya kamu bisa support banyak platform gitu. Terus juga ya tadi Stack Overflow oke deh, terus juga, nah ini yang paling seru, ngomongin tentang gaji ya. Kalau di Amerika, ini kalau teman-teman nanti saya share link-nya. Link-nya ada di bawah ini sebenarnya. Jadi saya riset untuk pasar Flutter developer itu ya, berapa sih kita bisa dapetin dalam 1 tahun gitu ya. 1 tahun itu setara kalau di luar dengan jam terbang atau experience 1-2 tahun ya, yang mana itu masih masuk junior, itu di 83 ribuan dolar itu per tahun. Tapi kalau di Indonesia gimana? Kalau di Indonesia saya lihat pasarnya itu adalah dari per tahun kalian bisa, ya ini ambil rata-rata 130 juta itu per tahun untuk grade 1-2. Tapi dengan catatan benar-benar apa ibaratnya, kan kalau level pemahaman dan skill dan berapa banyak proyek kan tiap orang berbeda, tapi kita ambil parameternya waktu ya, kayak gitu. Jadi ini sangat-sangat menjanjikan, suatu karir yang kalian bisa dalami ya kan, dan punya peluang besar. Contohnya apa? Selain kalian bisa kerja, kalian juga bisa jadi freelance dan remote work gitu ya. Remote work itu artinya kalian bisa kerja dari mana aja untuk satu company, dan bahkan satu orang bisa punya company lebih dari satu gitu. Saking dibutuhinnya gitu. Even emang banyak orang yang udah bisa, tapi kebutuhannya itu ada terus gitu. Terutama kalau kita lihat trennya adalah mereka yang baru mau bikin sesuatu yang baru. Jarang banget company yang memang udah besar mau migrasi. Oh ya, Grab juga pakai Flutter. Terus migrasi, maksudnya aplikasi yang udah eksis terus mereka migrasi ke Flutter, itu biar budgetnya lebih besar sebenarnya ketimbang mereka mau, ada satu lini bisnis baru yang mereka mau developnya pakai Flutter. Itu lebih seringnya kayak gitu. Jadi kebanyakan memang antara startup yang baru atau software house atau mungkin company yang mereka mau punya ada aplikasi baru gitu, kayak gitu. Dan untuk mentor juga, di Code Mentor juga kalian bisa nemuin bahwa Flutter itu salah satu yang top untuk teknologi untuk freelancer gitu. Jadi sambil kerja kalian juga bisa ngedevelop aplikasi menggunakan satu aja, kalian bisa mendalami Flutter aja, freelance-nya udah bisa, mau web, mau iOS, mau desktop, oke. Gitu. Nah yang terakhir adalah kalau kalian jiwanya adalah jiwanya entrepreneur ya, saya nggak bisa tuh kerja sama orang gitu, saya ingin mempekerjakan orang. Sangat mungkin banget kalian bikin satu startup, itu isinya cuma kalian doang, dengan menguasai Flutter. Ya, jadi bahkan Flutter kan menggunakan bahasa pemrograman Dart ya. Di Dart aja sekarang kita lagi dikembangkan untuk support di back end, namanya Dart Frog gitu. Jadi bisa jadi Flutter developer itu menjadi full stack di masa depan. Cuma namanya aja yang beda. Atau bahkan full stack aja mungkin nanti ada spesialisnya lagi. Bisa jadi. Kita lihat nanti. Tapi yang jelas untuk kamu yang punya beberapa tujuan di hidup, Flutter menurutku jadi salah satu yang menjanjikan ketika kalian bisa dalamin itu. Nah, terus pertanyaannya, untuk masuk ke tahap itu, skill apa aja sama pengetahuan apa aja nih yang dibutuhin, ya kan? Yang pertama kalian bisa mulai itu dari bahasa pemrogramannya, yaitu Dart. Jadi Flutter itu adalah framework-nya teman-teman. Nah, bahasanya itu pakai Dart yang tadi saya udah jelasin. Kalian bisa mulai dari yang simple, dari bahasa pemrogramannya. Kalau benar-benar kalian mulai dari nol gitu ya kalian mulai belajar gimana, apa itu coding, apa itu OOP dan sebagainya, itu lewat Dart teman-teman. Dan itu source-nya banyak banget di internet dan sebagainya. Tapi akan lebih enak lagi kalau kalian tuh belajarnya lewat bootcamp. Kenapa? Karena udah disediain gitu ya.
silabusnya, ada temennya juga yang lagi berjuang juga, terus juga jadi environment-nya dapat, terus juga mentor, kalian bisa tanya kapanpun dan sebagainya. Jadi support-nya lebih terarah. Itu pula yang saya alami ketika waktu awal-awal masuk ke dunia programmer, teman-teman. Saya seorang sastra Indonesia yang biasa bikin puisi, tapi mau nyoba-nyoba nih, nulisnya nggak nulis puisi doang, tapi nulis coding juga gitu ya. Nah, dari situ saya ikut salah satu bootcamp, waktu itu saya di Jogja, terus awal masuk saya nggak paham sama sekali. Cuma ngikut aja ini gimana gitu. Tapi itu hal yang paling penting adalah mau memulai dan tahu tempat yang terbaik untuk memulainya. Itu ya memang kalian harus masuk ke community-nya, masuk ke environment-nya. Ya, salah satunya bootcamp itu sangat membantu sih teman-teman gitu. Terus apa aja nih kalau di Dart? Dart itu yang harus kalian pelajari paling utama adalah ya misal variabel lah, terus strukturnya untuk controlling-nya, function-functionnya, kelas-kelasnya, library-nya, dan sebagainya. Terus kemudian baru masuk ke ngomongin tentang asynchronous programming ya. Pakai feature gimana, pakai async, await itu gimana, terus juga pakai streams itu gimana. Nah, best practice juga kalian cobain untuk nulis clean arsitekturnya kayak gimana, maksudnya clean code itu kayak gimana, efisien dan maintainable. Dan satu hal yang sebenarnya kalian beruntung ya, menurut aku, teman-teman generasi sekarang kalau mau mulai masuk ke dunia Flutter atau programming itu karena lebih mudah. Kalian lebih berprivilege. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena sekarang ada ChatGPT. Ya. Jadi belajarnya itu kalau kalian mau ngedrilling 24 jam belajar itu misal mentor mungkin cuma dari jam berapa sampai jam berapa, tapi kalian punya ChatGPT, kalian bisa belajar dari situ. Jadi dia nggak cuma bikin, tapi bikin sesuatu buat kalian, tapi kalian juga ikut berproses. Karena ngebikin itu kan juga mikir ya. Kayak gitu. Terus juga habis itu, ya, nah ini sebenarnya step-nya boleh diloncatin. Kalau kalian, aku bosen nih, aku mau masuk ke UI UX dulu baru Dart, boleh. Dibalik-balik nggak apa-apa, karena UI UX ya memang ada komponen dari struktur-struktur Dart-nya, tapi kalian bisa lebih cepat masuk ke implementing layouting-nya gitu. Mau gitu. Yang paling penting adalah kalian memahami struktur penggunaan widget ya. Terus juga ngerti, apalagi yang baru mau masuk ke dunia apa namanya app development gitu ya, yang sebelumnya nggak ngerti tentang ada design pattern, terus juga bahasa-bahasa kayak prototyping dan sebagainya, itu juga pengetahuan yang umum sebagai kita Flutter developer. Ibaratnya itu memang dibikin oleh teman-teman UI UX designer, tapi hasil outputnya kan kita yang ngerelasiin. Nah, makanya kita juga perlu ngerti tentang itu. Nah, setelah kalian udah ngerti tentang UI, udah pernah bikin UI-nya dari beberapa tutorial, atau kalian mau duplikasi dan sebagainya, atau ikut bootcamp itu, terus baru masuk ke step management, teman-teman. Step by step-nya ke situ. Nah, ini nggak boleh step management dulu sebelum dua yang tadi. Kalau yang tadi boleh di switch sih, kalau saran saya biar cepet, katakan nggak sabar gitu ya. Nah, masuk ke state management. State management itu apa? Ini proses di mana suatu aplikasi itu bekerja, teman-teman. Kalau kalian cuma nampilin UI atau layout aja, ya itu cuma tampilan. Tapi gimana kalau itu diklik terus berpindah, terus gimana itu ketika dia diklik terus dia menampilkan sesuatu yang lain. Nah, seperti itu state manajemennya gitu. Terus setelah state management teman-teman kuasai, baru masuk ke arsitektur pattern-nya. Itu banyak arsitektur pattern-nya. State management juga opsinya banyak. Lalu mulai dari mana? Ada provider, river pod, terus juga block atau BLOC dan Redux, terus juga ada GetX. Itu yang lagi ngetren banget karena itu paling mudah. Cuma ya kadang bahkan di Flutter juga ada politik-politiknya menurut saya ya. Karena sentimen, kamu pakai GetX itu nggak
seharusnya nggak proper, lebih bagus pakai blog atau provider gitu. Nah itu kembali ke referen tiap personal dan company ya, mereka punya kebutuhan apa. Terus juga arsitektur, ada MVC, MVP dan sebagainya, itu kalian bisa pelajari setelah kalian mengerti bagaimana state management itu bekerja. Arsitektur lebih kayak bagaimana urutannya, bagaimana kalian menempatkan ini, apa misalnya ya sama seperti kalian membangun suatu rumah gitu ya. Oh, ruang tamu di depan, ruang keluarga di tengah, terus ada ruang kamar di mana dan sebagainya. Itulah arsitektur di dalam satu app development. Nah, yang terakhir teman-teman itu bisa integrasi. Baru belajar tentang integrasi dengan API ataupun backend service ataupun data lokal, teman-teman. Mostly kalau emang target teman-teman pengen langsung bekerja, mereka selalu mewajibkan untuk kalian harus bisa required untuk punya pengalaman atau mengerti bagaimana transaksi data ya menggunakan API, terutama JSON ya, kayak gitu. Terus banyak pilihannya, bisa juga pakai Firebase gitu, terus juga dan lokal. That's it, teman-teman. Obrolan update tentang Flutter dari saya. Nah, silahkan teman-teman yang punya pertanyaan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Bagus untuk sesi pemateriannya. Mungkin sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya boleh menyampaikan pesan-pesan singkat terlebih dahulu, Mas? Silahkan. Oke, saya izin share screen lagi ya, Mas? Sebentar. Baik, terima kasih Mas Bagus atas sharing-sharingnya. Mantap banget sih. Jadi ini Mas Bagus punya background yang menarik ya, yang tadinya lulusan Sasindo dari FIB UGM, tapi kemudian switch jalurnya jadi seorang Flutter developer. Ini benar-benar unik Mas menurut saya. Dan mungkin bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman yang mungkin sama ya, background-nya switch juga gitu Mas. Jadi Mas Bagus bisa jadi inspirasi untuk teman-teman semua. Nah, terima kasih untuk teman-teman semua yang masih bertahan di webinar ini. Total udah masih ada 113 orang yang bertahan. Terima kasih untuk antusiasmenya. Nah, dari pematerian tadi teman-teman mungkin udah mulai mendapatkan gambaran ya terkait apa sih itu Flutter, kemudian kelebihannya apa aja. Dan ternyata kalau teman-teman menguasai Flutter itu bisa punya title khusus gitu sebagai seorang Flutter developer. Nah, untuk itu teman-teman semua mungkin ada teman-teman yang mulai tertarik nih untuk belajar lebih lanjut terkait Flutter. Nah, teman-teman bisa banget untuk join nih dengan expert di dalam bootcamp Flutter-nya. Nah, di sini expert menyediakan wadah untuk teman-teman yang ingin belajar Flutter mulai dari dasarnya. Bahkan untuk pemula pun bisa banget untuk join ke bootcamp ini karena sesuai apa yang sudah dikatakan Mas Bagus tadi, kalau dalam bootcamp itu sudah ada kurikulum terstruktur gitu. Dan sama, itu pun di expert kami sudah menyusun kurikulumnya terstruktur dan ini cocok juga untuk pemula. Nah, mentornya juga bukan kaleng-kaleng karena teman-teman nanti bakal ketemu sama Mas Fikri Rozak Aroshid, kemudian ada juga Mas Fadil Nugroho. Beliau-beliau ini adalah software engineer dari FNBIS, kemudian ada juga yang dari Decatalis. Nah, teman-teman juga nggak perlu khawatir karena spesifikasi yang diperlukan untuk join ke bootcamp Flutter itu nggak perlu ribet-ribet aja, cukup komputer atau laptop teman-teman masing-masing. Kemudian tools nanti yang dipakai juga ada Figma, ada Visual Studio Code, ada mobile apps emulator, dan nanti untuk sesi online-nya melalui Zoom. Nah, untuk kurikulumnya sendiri itu ada fundamental bahasa pemrograman Dart, kemudian ada Dart Object Oriented Programming, ada fundamental framework Flutter, kemudian ada navigation, ada Flutter Networking REST API, kemudian ada state management, ada Firebase integration, dan juga nanti di sesi terakhir teman-teman punya kesempatan untuk membuat aplikasi dan mempublishnya ke Play Store. Nah, berikut adalah informasi lengkap terkait kurikulumnya. Ini tentang fundamental Dart, bahasa pemrograman Dart ya. Nanti bahasnya ada variabel, ada tipe data, percabangan, ulangan, komentar, operator, list, set, dan map. Kemudian untuk Dart Object Oriented Programming OOP, sama untuk detailnya, teman-teman bisa membacanya langsung di slide berikut.
Kemudian untuk fundamental Flutter-nya, materinya berikut. Kemudian state management, lalu networking, kemudian ada juga Firebase integration, ini detail-detailnya. Lalu ada juga terakhir adalah deployment dan release. Jadi teman-teman nanti bagi yang ikut ke Bootcamp Flutter bisa mendapatkan portofolio, karena nanti teman-teman berkesempatan mendapatkan project pribadi yang nantinya bisa teman-teman jadikan portofolionya. Nah, ini adalah contoh project yang dihasilkan dari Bootcamp Flutter. Mungkin teman-teman udah ada gambaran ya, dari Flutter ini bisa bikin aplikasi kayak apa sih? Nah, ini ada gambarannya dari Bootcamp-nya Expert. Lalu dari tim Expert juga udah nyiapin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sering ditanyakan. Nah, jadi untuk bootcamp ini bisa untuk pemula, karena nanti akan belajar dari materi-materi dasar. Kemudian kelasnya ini full online, melalui Zoom secara live dengan mentornya dari awal sampai akhir. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, karena nanti ada live mentoring, dan kalau nggak cukup di Zoom, teman-teman juga bisa langsung nanya ke grupnya. Karena nanti ada grupnya juga yang itu bersama dengan mentornya. Kemudian untuk kelas ini dilaksanakan malam hari, pukul 19.30 sampai 21.30 WIB, jadi nggak akan mengganggu waktu kerja ataupun kuliah teman-teman semua. Kemudian teman-teman akan belajar bahasa pemrograman Dart juga sebagai fundamentalnya dalam Flutter selama 1 bulan. Untuk pertemuannya ada 8 kali, setiap hari Selasa dan Kamis mulai 16 Mei 2023. Kemudian ada grup belajarnya juga. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, jadi di grup belajar ini ada mentornya, jadi teman-teman bisa tanya terus ke mentornya lewat WhatsApp, dan nanti mentornya akan menjawab dengan suka hati. Kemudian nanti teman-teman juga bisa mendapatkan sertifikat setelah mengikuti semua sesi dari bootcamp-nya, dan teman-teman juga berkesempatan untuk membuat project yang bisa dijadikan portofolio. Nah, nggak perlu lagu buat join bootcamp-nya Flutter dari Expert, karena udah ada lebih dari 2.500 peserta yang belajar bersama Expert dari bulan Maret 2022 sampai April 2023 bulan ini. Biar ada gambaran juga nih terkait bootcamp Flutter dari Expert. Nah, ini saya mohon izin ya untuk menyetel trailer dari bootcamp Flutter. Jadi ini teman-teman, untuk pertemuan pertama bisa dilihat ya, kita mulai dari instalasi dulu. Sampai nanti di akhir, teman-teman bisa untuk deployment atau sampai ke bagian upload. Sebelum berkenalan dengan Flutter, kita harus berkenalan juga dengan Dart-nya sebagai bahasa pemrograman untuk Flutter-nya. Kalau teman-teman ketemu form, yang pertama dilakukan adalah API pertama kali itu biasanya dilakukan di init stage. Android App Bundle itu makin kecil layar HP, semakin kecil juga ukuran APK-nya. Nah, itu dia teman-teman cuplikannya dari Bootcamp Flutter. Jadi mungkin teman-teman udah mulai ada gambaran nih, dan mungkin juga mulai tertarik dengan Bootcamp Flutter dari Expert. Nah, untuk meyakinkan teman-teman semua terkait Bootcamp Flutter, ini juga udah ada testimoni dari beberapa alumni Bootcamp Flutter. Pak Bedi bilang kalau beliau jadi lebih pede setelah ikut Bootcamp-nya Expert, karena beliau mulai pede untuk menggunakan widget Flutter setelah mengikuti Bootcamp-nya sampai selesai. Kemudian ada juga nih sepatah dua kata dari beberapa alumni Bootcamp Flutter batch 11 kemarin. Mas Arief Widodo menyampaikan kalau materi penyampaian dari mentor dan pengemasan itu luar biasa. Kemudian Mas Gigi Tamimi mengatakan kalau mentornya beneran jago Flutter, jadi langsung paham bahasa pemrograman mobile. Dan dari Mas Hendra Didis mengatakan kalau untuk Bootcamp Flutter nggak mengganggu waktu kerjanya, dan ini sangat perfect bagi teman-teman yang mau belajar mengenai Flutter. Nah, ini juga ada testimoni langsung berupa video, dan biar teman-teman makin yakin nih terkait Bootcamp Flutter dari Expert, saya mohon izin untuk nyetel sebentar ya teman-teman. Christophorus Kevin.
Saya sebagai IT supervisor di perusahaan Integra Group. Pertama kalinya saya ikut bootcamp. Ditambah lagi, bootcamp ini kan khusus untuk pemula. Sehingga para mentor untuk mengarahkannya itu benar-benar khusus untuk yang pemula. Jadi mereka pun dengan sabar mengarahkan, apalagi kan kalau kami pun kebanyakan tanya, ya itu pun juga dengan sabar menjelaskan gitu. Apalagi kan ya juga lumayan banyak diskusinya gitu. Kalau untuk tugas-tugasnya seperti yang tutorial, nah ini yang sebenarnya yang saya cari ini. Dikarenakan bentuk tutorialnya kan berupa video. Dan itu pun saya mengikutinya dan akhirnya oh ternyata ini, ternyata itu. Jadi menurut saya ini sangat bagus untuk pemula. Terutama seperti saya yang masih belajar. Christopher. Oke, dan ada berita bahagia khusus banget nih untuk teman-teman yang menjadi peserta dalam webinar Flutter malam hari ini. Teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan diskon 150.000. Jadi teman-teman bisa menghemat sekitar 649.000 dengan biaya investasi cukup 349.000 saja. Dan diskon ini cuma berlaku untuk 8 orang tercepat ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa cepat-cepatan nih untuk buruan, bisa langsung chat ke CRM Expert atau admin WA Group dengan nomor yang tertera di layar. Dan ada berita yang lebih membahagiakan lagi khusus untuk mahasiswa. Ada diskon dengan total 20.000. Nah, untuk teman-teman mahasiswa boleh banget nih langsung daftar karena kuotanya lebih dikit daripada yang 150.000. Hanya untuk 3 orang mahasiswa tercepat yang ikut di webinar Flutter malam hari ini. Dan teman-teman bisa langsung chat dengan format mahasiswa Flutter dan jangan lupa untuk mengirimkan bukti KTM-nya yang berlaku ke CRM Expert atau admin WA Group dengan nomor yang tertera. Dan oh ya, sekedar info teman-teman, untuk diskon ini hanya berlaku 1 kali 24 jam. Jadi teman-teman bisa langsung aja malam ini atau mungkin besok pagi langsung menghubungi ke CRM Expert atau admin WA Group. Oke, jadi tunggu apa lagi teman-teman, langsung aja ya daftar bootcamp-nya dengan menghubungi admin WA Group Expert karena kuota harga diskonnya yang sangat terbatas. Oke, setelah mendengarkan pariwara dari saya, mungkin kita bisa kembali ke sesi tanya-jawab. Mas Bagus, apakah sudah siap menjawab pertanyaan-pertanyaannya, Mas? Sepertinya udah banyak yang masuk ke kolom chat. Baik. Oke, kita langsung aja. Ini berarti saya reply langsung per ini ya? Iya, yang boleh bertanya Mas, silakan. Dari atas mungkin ya. Kalau nggak salah yang pertanyaan pertama itu ada Dadah Taufik ya, dengan Mas Dadah Taufik ya. Oh ya, nanti saya masih ada hutang teman-teman untuk memperlihatkan suatu aplikasi Flutter animasinya kayak gimana. Itu saya ngeliatin dulu ya sebentar aja gitu. Biar teman-teman ada gambaran how beautiful developing in Flutter ya. Saya izin saya screen. Oke. Kelihatan nggak teman-teman atau kekecilan ya? Terlihat dengan jelas, Mas. Silahkan. Oke, sebentar. Mungkin bisa saya share khusus buat ini nggak? Oke. Nah, ini aplikasinya dulu ya sebelum ke codingnya. Jadi gambaran ya, sebagai seorang front-end atau front-end developer, terutama mobile developer, kita nggak cuma dituntut untuk bikin function juga, tapi kadang juga kita dituntut untuk bikin tampilan yang menarik, teman-teman. Nah, ini ada satu aplikasi, ini open source sih, teman-teman bisa akses, namanya Wonderose gitu ya, di mana aplikasi ini, animasinya sangat smooth gitu ya. Dan juga kalian bisa berekspresi banyak hal, jadi untuk kebutuhan apapun dari klien, kalian bisa performnya, kalian tampilin dengan tampilan yang unik, teman-teman. Nah, terutama di tampilan di sini ya. Biasanya kan kita klik ini situ, dan kita bisa ke sebelah. Nah, bisa juga
vertikal, horizontal, juga diagonal juga. Nah, ini semua dibuild menggunakan Flutter dan nggak ada masalah dengan performanya. Ya, teman-teman. Gitu. Terus coba saya share untuk code base-nya. Nah, bagaimana sih bentuk dari gambaran dari codingan Flutter ya? Mungkin ada teman-teman yang masih benar-benar awam terkait Flutter. Nah, dari code base ini memang dia akan support beberapa platform seperti Android, terus juga di sini juga ada iOS-nya, Windows gitu ya, macOS-nya juga bisa sebenarnya gitu. Nah, dia akan ada folder-folder sendiri teman-teman, tapi mostly fokusnya codingan yang pengaruhi itu semua meskipun output platformnya berbeda, itu ada di library dari Flutter itu sendiri teman-teman. Yang mana struktur tiap project itu berbeda, ada yang menggunakan clean arsitektur dan sebagainya. Hanya saja kalau di sini kita bisa lihat dia simple banget, dia hanya ingin nampilin UI gitu ya. Terus logiknya kayak gimana gitu ya. Dan UI sendiri kita di sini kita ngeliatin contoh satu screen ya, bagaimana Flutter itu sebenarnya kalau kita nggambarin codingannya itu gimana sih, sistem layoutnya kayak gimana gitu. Ini hanya untuk referensi ya, mungkin beberapa masih bingung, tapi aku memahami konsep bahwa kita tuh harus ngumpulin semua dot gitu ya, even itu dot itu kan kayak titik-titik yang kita tuh belum paham, tapi kumpulin dulu aja. Siapa tahu nanti waktunya besok atau kapan ketemu dot yang lain atau titik yang lain, lama-lama kita jadi paham, oh ini sambungannya ini, oh ini maksudnya ini, kayak gitu. Ya teman-teman. Nah di sini untuk satu tampilan aja, teman-teman lihat, ya satu tampilan ini itu tuh berlayar-layar teman-teman. Yang kalau kita lihat, dia ada berapa layer ternyata? Dia ternyata ada 4 layer. Yang pertama memang ada background teman-teman ya. Coba kita lihat. Nah, seberapa cepat dia perubahannya? Tuh, ini yang disebut sama hot reload, teman-teman. Kemampuan dia untuk merubah atau merender sesuatu yang baru, meskipun dia udah pertama kali di render pertama ya, itu mungkin agak butuh proses, agak lama, tapi ketika dia hot reload, itu akan cepat. Nah, background-nya, terus kemudian kalau kita pindah background-nya, itu belum bisa karena yang di drag itu bukan background-nya, tapi back view yang di depannya. Nah, ini kita coba munculkan. Nah, ini kondisi di mana dia udah bisa di slide, teman-teman. Ya. Nah, ini belum ada tulisannya, belum ada ininya. Itu ditumpuk lagi di atasnya, teman-teman. Meskipun posisinya dia di bawah. Nanti teman-teman akan belajar tentang stack. Apa itu stack? Tapi yang jelas, ketika kita belajar Flutter, kita hanya menumpuk-numpuk aja. Bentar. Saya akan hot reload lagi. Nah, sudah ada tampilannya. Jadi, yang bawah ini adalah yang paling atas, tapi dia adalah UI dari teksnya, teman-teman. Sedikit tentang gimana gambaran aplikasi itu ini. Siapa tahu ada teman-teman yang benar-benar belum punya gambaran terkait development aplikasi atau ngoding. Nah, kita lanjut ke jawab pertanyaan ya. Oke, jawab pertanyaan ini batasnya ada nggak, Kak? Ya? Nggak ada ya? Langsung aja ya. Oke, nanti pertanyaan yang belum saya jawab bisa langsung raise up atau komen ulang ya, teman-teman. Ini mulai dari pertanyaan dari Dada Taufik ya. Boleh, ini saya bacakan aja ya. Mau tanya, Kak, tadi yang dibicarakan kelebihan Flutter di antara native dan pemrograman lain,
Kalau kelemahannya, apakah ada, Kak? Ada. Kelemahannya sampai saat ini Flutter, terutama di apa namanya, di support library, contoh Salesforce. Salesforce itu gini, jadi pernah saya suatu ketika satu proyek untuk bikin e-commerce di mana perusahaan saya menginginkan di e-commerce itu ada satu fitur untuk support apa namanya, chat, telechat gitu ya, untuk marketingnya atau untuk bertanya dan sebagainya. Nah, kita menggunakan waktu itu supportnya adalah Salesforce. Salesforce itu udah terkenal banget teman-teman untuk aplikasi atau third party yang mensupport tentang kebutuhan semua tentang sales, terutama juga chat. Waktu itu zaman jadul banget itu, 2020 apa 2019. Nah, nggak enaknya ketika Flutter waktu itu ya, kalau sekarang ya mungkin udah ada. Di awal-awal memang kita kesulitan untuk mensupport atau mengimplementasi third party yang mereka tidak menyediakan SDK atau support untuk bahasa Flutter gitu. Itu salah satu kekurangan Flutter. Artinya apa? Saya ngerasa ini masih perjalanan ya. Meskipun udah banyak orang yang memakai, tapi ini masih perjalanan. Banyak perusahaan-perusahaan yang mereka udah punya established company dan bisnis yang mereka tuh belum mensupport itu. Sehingga teman-teman punya PR besar. Ya artinya apa? Mau nggak mau tetap di dalam Flutter itu kita cangkok ke dalam native code-nya. Misal dia punya SDK-nya Kotlin, teman-teman. Kotlin kan untuk Android ya. Sama Swift untuk iOS-nya. Nah, di dalam Flutter kan kita punya basic folder-folder atau modul-modul yang untuk native-nya. Jadi kita pasangnya di native-nya meskipun itu di dalam suatu library atau package untuk Flutter yang mana nanti dia akan tampil misalnya untuk aplikasi Flutter di Android karena Salesforce-nya udah dipasang di native-nya Kotlin di Flutter tadi, dia akan tetap bisa diakses. Jadi antara kelemahan dan kelebihan gitu. Jadi kalau kamu mau setting sebagai Flutter full, ya mungkin ada kekurangan kalau kamu nggak bisa atau belum memiliki pengetahuan di bidang native-nya juga gitu. Itu tantangannya gitu. Terus kita pindah ke Muhammad Fajar. Mas, Flutter itu kan single code base ya. Nah, untuk single code base untuk multi platform. Nah, berarti poinnya adalah responsif dan adaptif ya. Nah, adakah poin-poin penting buat mempelajari hal tersebut? Ada, teman-teman. Untuk poin-poinnya, berarti kan biasanya teman-teman yang udah ngomongin tentang responsif dan adaptif, itu seperti apa? Responsif dan adaptif buat teman-teman yang belum mengerti istilah itu. Jadi, pernah nggak kalian ngelihat aplikasi ya, ketika dia di style atau di play gitu ya, di aplikasi dengan screen yang landscape, portrait, terus ketika di landscape dia juga tetap mengikuti tanpa merusak dari UI-nya gitu. Itu juga salah satu bagian dari yang ditanyakan sama Fajar. Terus juga screen dari HP kan berbeda-beda. Ada screen yang kecil, ada yang besar. Apalagi nanti di masa depan, ya, sebenarnya udah di sekarang ada namanya screen yang flip ya. HP bisa di flip gitu. Itu gimana tuh Flutter-nya dan sebagainya. Karena saya jujur aja belum nyoba, tapi udah kepikiran mau nyoba itu di bulan depan. Mau belajar untuk apa namanya? Implementasi yang untuk HP-HP yang flip gitu. Atau mungkin yang screen-nya tidak seperti HP, kan ada itu. Dia lebih gede gitu. Tapi yang jelas kalau biasanya kita implementasi berdasarkan ukuran. Jadi kita bisa ngedetek kalau platformnya, kalau mobile itu kan udah otomatis tablet juga teman-teman. Jadi kita harus ngedetek apakah dia ini tablet gitu ya. Ukurannya misal screen berapa 90 kali berapa ratus, apakah ini mobile? Kalau dia di bawah itu kita akan menggunakan size untuk mobile. Kalau dia untuk tablet nanti dia akan size-nya untuk tablet, untuk web itu untuk web. Jadi satu single code tapi dia akan membaca, oh ini
usernya lagi nyetel aplikasinya di platform apa, sehingga dia dari situ dia akan merespon ukuran yang tepat untuk tampilannya kayak gitu. Itu Fajar. Semoga menjawab ya. Terus untuk Denny, izin bertanya Mas, Flutter kan cross platform ya, di mana satu codebase digunakan di berbagai platform OS. Contoh web dan Android. Pertanyaan saya, ketika ingin membuat aplikasi untuk server dan klien, di mana server menggunakan web dan klien menggunakan Android, apakah di-develop dalam satu proyek atau harus beda proyek untuk membuat aplikasi tersebut? Ya, jadi untuk Mas Denny, di sini biasanya kita kalau untuk kebutuhan komunikasi atau transaksi data, kita kalau di mobile development ya nggak cuma Flutter, itu akan lebih proper menggunakan API. Jadi kebutuhan atau bisnis logic yang ada di server ya dia berdiri sendiri. Terus juga di mobile sendiri. Nah, transaksinya itu menggunakan API kayak gitu tuh. Itu Mas Denny. Contoh simpelnya yang kalau Mas Denny mau coba bikin, kalau belum bisa API ya implementnya di Firebase gitu. Jadi Mas Denny bikin server sendiri di Firebase gitu kan, untuk data storage-nya atau authentication-nya, terus dikonsum dan diolahnya di Flutter kayak gitu. Terus juga pertanyaan Mas Lukmanul Hakim ya. Pertanyaan Kak, selain bahasa Dart, apakah Flutter bisa menggunakan bahasa Kotlin dan Java melalui plugin yang tersedia di Android Studio atau VS Code? Dan apa yang terjadi kalau menggunakan bahasa selain Dart? Oke, pertanyaan apakah bisa? Bisa. Karena memang Flutter ini ibaratnya yang menyatukan. Jadi dia bukan bagian sendiri. Jadi nggak musuhan sama native, enggak. Tapi dia tuh ngerangkul native gitu. Bahkan native web juga dirangkul di situ. Ada JS juga di dalam Flutter gitu. Nah, terus apa yang terjadi kalau teman-teman ngodingnya native di dalam Flutter gitu. Nah, perlu disadari bahwa ketika teman-teman implementasi native gitu, ibaratnya Kotlin atau di Android aja gitu di satu proyek Flutter, itu artinya teman-teman punya kebutuhan khusus yang tidak bisa di-provide oleh Flutter gitu ya. Contohnya, pernah nggak teman-teman buka aplikasi ya, terus kalau teman-teman entah pakai aplikasi Android atau iOS, di situ nanti muncul permintaan permission untuk akses galeri foto gitu, misal. Nah, itu kan sebenarnya harus sesuai dengan platformnya, yang artinya itu di-set untuk permission itu harus di-set di dalam manifest. Kalau kita teman-teman tahu, jadi ada satu file di dalam native ya, kalau di Android di manifestnya untuk permission. Tapi untuk setelah di permission itu yang ngolah selanjutnya bisa di Flutter. Terus gimana kalau nggak ngubah permission itu? Nggak akan bisa teman-teman. Padahal udah di set. Jadi kayak itu. Terus contoh yang lain yang lebih kompleks atau lebih advance lagi. Jadi gini, di perusahaan saya itu dia kan perusahaan yang sudah berdiri dari ya mungkin tahun 1900 berapa gitu, saya lupa, 990-an. Dan mereka sudah punya aplikasi sebelum saya join atau sebelum mereka punya aplikasi Flutter. Aplikasi mereka adalah aplikasi native, teman-teman. Nah, di aplikasi native itu, jadi di perusahaan saya itu ada beberapa divisi berdasarkan produk ya. Ada yang aplikasi untuk Android, ada aplikasi untuk misal produk A untuk aplikasi Android, produk B untuk produk untuk Flutter gitu. Nah, kebetulan saya itu kan kita baru migrasi sekitar awal-awal 2022 gitu. Nah, di situ teman-teman kita punya PR. Jadi challenge-nya adalah gimana ini kita nggak bisa terus beda jalan. Kita harus lama-lama jadi satu. Nah, ya artinya di sini kita perlu adanya kolaborasi hybrid ya. Gimana caranya bikin satu fitur baru dipakai Flutter, tapi itu bisa dikonsum juga oleh aplikasi native gitu. Nah, di situ perlu teman-teman untuk ngodingnya di Flutter tapi menggunakan bahasa
native kayak Kotlin atau Java atau Swift-nya. Tapi nanti itu bisa dikonsumsi ke existing app. Jadi nggak perlu migrasi ngubah semua aplikasi yang udah ada dari zaman dulu untuk jadi Flutter, nggak perlu. Cukup ngoding di Flutter, nanti dari aplikasi native itu bisa konsum itu. Library-nya bisa ibaratnya dicangkok, kita bilang. Kayak gitu, itu bisa, Mas Lukmanul Hakim. Terus, semoga menjawab ya pertanyaannya. Kalau belum, silakan tanya lagi. Oke. Nah, untuk Mas Debi ya, di kerjaan saya sudah ada app yang berbasis Android dan iOS ke pengguna, karena pengguna ada yang pengguna iOS gitu. Kepala pelaksana kami ingin merubahnya dari native menjadi Flutter yang support ke iOS dan ini. Selain proses bisnis, apakah ada yang bisa di-export dari native ke Flutter agar lebih memudahkan ketika create Flutter untuk pengembangan proyek native tersebut, dan apakah ketika kita upload ke Google Play Store ya maksudnya, bisa update dengan key dari app native tersebut. Oke, baik. Ini lebih advance pertanyaannya. Terima kasih Mas Debi. Nah, ini jawabannya sebenarnya sama kayak yang sebelumnya. Strateginya memang beberapa opsi, Mas. Bisa migrasi total, ya. Migrasi total gitu. Nanti dalam artian dari native itu dibikin Flutter yang baru gitu. Atau yang tadi bikin Flutter package, dalam artian ini konteks untuk opsi kedua adalah ketika ada fitur baru tapi pengennya langsung diimplement keduanya di Flutter sama di iOS, di Android sama iOS. Jadi bikinnya di Flutter terus dikonsum. Jadi nanti bikinnya lebih ke library gitu ya. Kalau di native kan konsumsi library tapi basisnya Flutter. Itu juga bisa. Tapi biasanya itu lebih ke fitur misal screen apa atau fitur baru. Jadi nggak all. Tapi kalau mau all memang harus ke Flutter gitu. Nah, itu pertimbangannya silahkan dipertimbangin lagi. Apakah dari segi waktu memungkinkan, mana yang lebih tepat, terus dari segi budget gitu ya, terus juga dari segi human resource-nya mendukung atau enggak. Berapa lama perlu, kalau belum berpengalaman berapa lama harus belajarnya gitu, risetnya berapa lama. Nah, terus pertanyaannya ketika key-nya dari app native itu bisa teman-teman. Kalau key itu bisa di Flutter itu dipindah, itu bisa gitu. Seperti itu. Jadi ada kemungkinan besar kalau mau migrasi berdasarkan case by case ya. Makanya tadi saya kasih 2 opsi tersebut. Gitu. Semoga menjawab ya Mas Debi. Terus juga pertanyaan dari Mas Fasis ya, Dwi Raharjo. Untuk compile ke iOS, apakah harus menggunakan macOS ya Kak? Iya, sayang sekali memang untuk iOS itu gimana ya, mereka eksklusif ya. Jadi untuk iOS memang harus pakai macOS. Kenapa? Karena butuh Xcode gitu dan nggak bisa di support yang lain seperti itu. Itu teman-teman. Nah, itu semua mungkin jawaban yang bisa saya support gitu ya teman-teman. Nah, terakhir saya mau sharing nih. Siapa tahu saat ini jawaban-jawaban saya ini kurang atau mungkin teman-teman lebih punya interest lebih ke Flutter atau pertanyaan-pertanyaan lain gitu, teman-teman bisa temui saya di ADP List, teman-teman. Jadi ada suatu platform di mana teman-teman bisa temu semua mentor dari berbagai bidang ya. Misal nih ada lead software engineer, Glenn, software engineer senior dan sebagainya. Itu di ADP List, dan ini teman-teman bisa bikin sesi, teman-teman. Sesi gratis ya. Kalian bisa booking sesinya, misal 1 jam atau 2 jam, mau tanya apapun, karir, mau tanya tips and trick, atau bahkan punya problem, oh ini error terus Mas, gimana ya? Gitu. Nah itu teman-teman bisa cari di sini. Kebetulan saya ada di sini, tinggal cari aja Bagus Kurnianto, nanti silakan booking. Kemungkinan baru supportnya di whitelist dulu teman-teman karena mau istirahat dulu, tapi silakan join whitelist aja, nggak apa-apa, nanti akan saya respon gitu. Itu aja kalau dari saya. Terima kasih
atas pertanyaan dan kesempatannya untuk sharing pada malam hari ini. Selanjutnya silakan saya kembalikan ke moderator. Oke. Baik, terima kasih Mas Bagus. Oke, mohon bikin share screen. Baik, terima kasih Mas Bagus udah berkenan ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah antusias sekali untuk bertanya hal-hal yang bertanya. Mungkin mohon maaf bagi teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya atau mungkin ada yang kurang jelas begitu, nanti mungkin bisa melanjutkan pertanyaannya melalui Instagramnya Mas Bagus atau bisa juga melalui ADP list tadi begitu Mas. ADP list ya Mas tadi namanya kalau nggak salah. Iya, ADP list. Nanti linknya saya share ya. Boleh. Teman-teman bisa. Teman-teman bisa bertanya langsung ke sana. Atau mungkin teman-teman yang ingin belajar lebih banyak lagi, bisa langsung join ke bootcamp Flutter-nya Expert. Dan ada sedikit informasi tadi terkait dengan diskonnya. Berdasarkan informasi dari adminnya nih, beberapa udah ada yang ngisi kuotanya. Jadi teman-teman, bagi yang belum ngechat ke adminnya dan ingin bergabung, mendingan langsung aja untuk chat karena daripada keburu penuh kuotanya dan ini hanya berlaku 1 kali 24 jam, teman-teman sangat disarankan untuk langsung ngechat aja pada malam hari ini. Dan untuk yang mahasiswa juga sudah ada beberapa yang terisi, jadi ada sisa. Nah, teman-teman bisa aja langsung chat juga ke si RMI-nya atau ke admin baru. Nah, mungkin sebelum menutup Mas sesi webinar pada malam hari ini, mungkin bisa memberikan closing statement Mas, sambil kita nanti menunggu untuk ada sesi foto bersama begitu. Oke, baik. Oke. Aduh, saya nggak biasa closing statement ya, tapi pada dasarnya saya merasa teman-teman yang join pada malam hari ini punya keingintahuan yang lebih, ya kan? Entah apapun motivasinya, ingin belajar sesuatu yang baru atau belajar sesuatu yang udah tahu, udah pernah nyoba, tapi kok kalian pengen lebih gitu, pengen lebih bisa dan sebagainya gitu. Nah, kalau dari saya ya, pesan saya, temukan dan miliki alasan yang kuat ya teman-teman. Jadi saya cuma pengen ngingetin itu aja. Kenapa? Karena kalau mau nanya keuntungan kalau belajar bahasa pemrograman lain ya pasti banyak ibaratnya opportunity-nya. Tapi yang jelas ketika kalian udah mulai ya udah kalian harus berangkat dari alasan yang kuat yang sampai itu nggak ada opsi buat mundur lagi kalau emang mau terjun jadi spesialis gitu, terutama spesialis. Good luck ya teman-teman, semangat terus gitu. Baik, terima kasih Mas Bagus. Sangat insightful untuk closing statement-nya. Nah, teman-teman mungkin sebelum kita mengakhiri, boleh banget nih untuk on cam terlebih dahulu, bentar aja, karena kita akan ada sesi foto bersama, dan ini mungkin sebagai dokumentasi juga ya, jadi teman-teman mungkin ada yang sedang berjuang untuk mencari Flutter, ini jadi salah satu dokumentasi perjalanan teman-teman semua. Jadi yuk bisa untuk on cam sebentar teman-teman. Mungkin dari operator bisa membantu untuk screenshot ya Mbak? Baik Mas Faiz, udah siap. Baik, mungkin boleh diaba-aba juga Mbak untuk fotonya dari slide pertama sampai 5 ya. Oke, ada 4 slide di Oh iya, ada 4 slide. Oke, kalau gitu dari slide pertama dulu, aku hitung dari 3, 2, 1. Oke, mungkin ada teman-teman juga yang on cam di slide kedua, jadi aku move on ke slide kedua juga. 3, 2, 1. Kemudian slide ketiga. Dan slide terakhir. Oke, aku kembalikan ke Mas Faiz dan Mas Bagus. Baik, terima kasih Mbak Anis. Nah, teman-teman kita udah ada di penghujung acara. Mungkin sebelum menyudahi ini, teman-teman bisa memberikan reaction nih atau komen-komen terkait webinar yang pada malam hari ini, atau mungkin bisa juga untuk share pengalamannya di webinar malam hari ini di Instagram story-nya.
Dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Mas Bagus karena sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing terkait Flutter dan berdiskusi dengan teman-teman semua di sini. Terima kasih banyak Mas Bagus. Semoga bisa bertemu lagi ya Mas di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Amin. Oke. Dan saya juga berterima kasih nih untuk para peserta yang udah bertahan hingga akhir sesi untuk belajar Flutter. Saya Faiz selaku moderator pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan dan tutur kata yang salah. Pesan terakhir dari saya, let's be an expert with expert. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.